Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang semoga Allah muliakan, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak ada kata yang pantas senantiasa kita ucapkan kecuali senantiasa bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih dan sayangnya kepada kita, hidayahnya dan segala kebaikannya hingga akhir hayat kita. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, agar Dia memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, agar Dia memberikan kepada kita hati yang khusyuk, agar Dia memberikan kepada kita ketenangan yang hakiki hingga bertemu dengannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tak lupa untuk senantiasa kita bersolawat kepada Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan kembali pada pertemuan kita akan mengkaji dari pembahasan hadis-hadis yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin, hadis-hadis yang banyak disalahpahami oleh kaum muslimin. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang kita berikan judul atau tema jauhkan diri dari tuduhan. Jauhkan diri dari tuduhan. Yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini atau tema kita ini berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Kata Nabi kita, tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu perlu meminta uzur setelahnya. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu, dan tinggalkanlah hal-hal yang membuatmu perlu meminta uzur, meminta alasan setelahnya atau nanti. Hadis ini jamaah rahimakumullah diriwayatkan oleh Al-Imam Diya Al-Maqdisi dalam Al-Ahadits Al-Mukhtara, dan Imam Ar-Ruyani dalam Al-Musnad, dan Imam Ad-Dulabi dalam Al-Kuna wal Asma, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah rahimakumullah, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, menjelaskan bahwa kullu amara yu'tadharu minhu, setiap perkataan yang membuat Anda akan perlu untuk meminta uzur atau alasan karenanya. Maka dalam hadis ini terkandung bimbingan dari Rasul kita alaihi salatu wassalam untuk menjauhi perkara-perkara yang membuat kita harus meminta uzur dan meminta maaf setelahnya. Jadi hadis ini mengajak kita untuk ayo jauhi perkara-perkara yang bisa membuat kita nanti itu kita cari alasan, kita cari uzur, atau kita mungkin minta maaf setelahnya, setelah kita berkata atau juga berbuat. Maka hadis ini sekali lagi membimbing kita untuk ayo jauhi perkara-perkara yang jangan sampai suatu hari atau nanti kita harus minta uzur, minta maaf, minta cari alasan, ngeles dan semisalnya. Maka hadis ini jamaah rahimakumullah atau tema kita ini itu seperti peribahasa kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagaimana juga dalam pepatah bahasa Arab, al-ilaju khairum minad dawa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini perkara yang hakikatnya semua dari kita maklum atau mengetahuinya.
Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mewanti-wanti perkara ini. Jangan sampai ada sebuah perkara dalam kehidupan kita, perkara itu rupanya akan membuat kita minta uzur, minta maaf, dan minta dimaklumi. Padahal hal tersebut salah kita juga. Maka ini akan kita jelaskan bahwa kata para ulama dalam hadis tersebut, hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu, tinggalkan perkara-perkara yang membuatmu nanti engkau harus minta maaf, minta uzur, minta alasan setelahnya. Jadi hadis ini bermakna umum. Ma atau isim mausul dalam huruf mim di situ bermakna menunjukkan makna umum. Maka hadis ini mencakup segala sesuatu, baik itu perbuatan ataupun perkataan. Maka semua perbuatan maupun perkataan yang membuat kita itu berpotensi untuk minta uzur, untuk minta dimaklumi, untuk minta alasan atau minta maaf, maka jauhilah, kata para ulama. Maka jauhilah perkara-perkara, baik omongan, baik perbuatan, yang jangan sampai nanti kita itu minta maaf, minta uzur, minta alasan, dan minta maklumi. Ini dijauhi, kata para ulama. Walaupun sebagian ulama yang lainnya itu membatasi makna dalam hadis ini, seperti lafaz dalam sebuah hadis yang berbunyi wala takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan Anda mengatakan sesuatu yang membuat Anda perlu meminta uzur atau meralat dari perkataan tersebut, merevisi dari perkataan tersebut nanti. Nah, ini yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita, hati-hati sama perkara, baik perkataan ataupun perbuatan yang kita nanti minta maklumi, ujungnya kita revisi, ujungnya kita ralat, ujungnya kita minta uzur nanti setelahnya. Yang kata para ulama bahwa setiap perbuatan yang jika dilakukan atau perkataan yang jika dikatakan atau diucapkan, yang mana dari perkataan dan perbuatan ini kemungkinan besar di masa, di waktu yang akan datang, bisa jadi besok, bisa jadi pekan yang akan datang, bisa jadi tahun depan, dan seterusnya. Jadi setiap perkataan, perbuatan yang bisa jadi perbuatan dan perkataan ini kita minta di masa yang akan datang memohon untuk diberi uzur, diralat karena telah melakukan atau mengucapkan perkataan tersebut, melakukan perbuatan tersebut, memohon diberi uzur karena telah terjadi tadi. Misalnya jamaah rahimakumullah, agar lebih mudah contohnya misalnya seorang penjahit. Jadi mohon maaf kalau ada yang profesinya sama, misalnya, walaupun profesi-profesi yang lain juga berkemungkinan kena dalam hadis ini. Misalnya ada seorang penjahit, yang mana seorang penjahit ini berkata kepada konsumennya, insya Allah besok bajunya sudah jadi. Kita datang ke tukang penjahit, Pak, tolong saya mau buat ini dan itu, baju dan celana sepaket, Pak, baju dinas. Terus sang tukang jahit bilang, oke, siap, insya Allah besok bajunya udah jadi, besok bajunya sudah jadi. Nah, perkataan ini jamaah rahimakumullah, padahal dia sadar dengan segala pesanan dari customer ini ribet, susah untuk dikerjakan. Di sisi yang lain, kerjaan yang belum dia selesaikan menumpuk, dan dia juga nggak tahu kerjaan ini selesai besok atau tidak. Tapi karena dia bahasanya mau ambil aja tanpa mempertimbangkan apa yang dia ucapkan, insya Allah besok bajunya jadi. Subhanallah. Rupanya apa yang terjadi? Sangat kemungkinan besar sang penjahit besoknya datang sang customer, Pak, baju saya udah, Kak, katanya besok nih hari jadi. Aduh, mohon maaf, Pak. Nah, ini dia. Mohon dikasih uzur, Pak. Mohon dikasih ralat, revisi. Ternyata rupanya kerjaan saya banyak, menumpuk. Desain yang Bapak pesan juga rumit, susah, jadi belum selesai, Pak. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin bukan seperti ini sikapnya. Dengan mudahnya pakai kata insya Allah. Ini hati-hati jamaah rahimakumullah. Jangan bermudah-mudahan mengatakan insya
Allah. Memang kita diperintahkan dalam agama kita untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan yang masa yang akan datang. Ini camkan jamaah, untuk sesuatu perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Insya Allah nanti anak saya tak sekolahkan di akademi ini. Insya Allah anak saya tak masukkan pesantren. Insya Allah, gitu loh. Karena nggak tahu nih anak mau nggak masuk akademi, nih anak mau nggak masuk pesantren, gitu loh. Tapi sebagian pihak menggunakan insya Allah untuk bermudah-mudahan, ini keliru. Insya Allah untuk bermudah-mudahan, ini sekali lagi keliru. Yang mana perintah dalam agama kita jamaah rahimakumullah memang sekali lagi dasarnya adalah kalau dengan berkaitan sesuatu yang akan datang, masa yang akan datang, itu hendaknya dikaitkan dengan insya Allah jika Allah berkehendak. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-23 sampai ayat ke-24, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in, maka jangan sekali-kali kata Allah kalian itu mengatakan sebuah perkataan, inni fa'ilun dzalika ghadan, pasti besok pokoknya saya pasti ke Jakarta. Nah, gitu misalnya. Pokoknya besok pasti saya masuk kerja deh. Kan dari Senin. Pasti dong Pak Ustadz. Nggak boleh jamaah rahimakumullah. Betapa banyak orang yang sudah memastikan sesuatu, nggak pasti-pasti juga. Dek, pasti abang lamar kamu dek, tenang aja dek. Pasti abang lamar kamu. Rupanya jatuh kepada pelabuhan yang lain atau wanita yang lain. Nah ini jangan mudah memastikan, jangan bergampang-gampangan memastikan. Dan Allah sampaikan ini dalam surah Al-Kahfi ayat ke-23. Wala taqulanna li syai'in, kata Allah. Jangan sekali-kali kata Allah kalian mengatakan suatu perkara, suatu urusan, suatu janji, ini saya nih benar-benar sungguhnya saya fa'ilun dzalika ghadan, besok pasti saya lakuin. Pasti udah terjadi. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa kata Allah? Allah kasih solusi. Di ayat ke-24 kata Allah Subhanahu wa taala, illa ayyasha Allah, kecuali seseorang itu hendaknya mengatakan, menyebutkan insya Allah. Insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya, dan kalau kamu lupa, ingatlah Tuhanmu, dan kalau kamu lupa, katakan semoga Tuhanku memberi petunjuk kepada yang lebih dekat akan kebenaran dari urusan atau perkara ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya sekali lagi mengucapkan insya Allah itu letakkan pada tempatnya. Mengucapkan insya Allah bukan untuk bermudah-mudahan agar orang percaya sama kita. Dengan yang kita tahu tuh kita sendiri tuh bakal minta uzur nanti gitu loh, bakal cari alasan gitu loh. Makanya para ulama kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menyarankan kita jadi seorang muslim, jadi seorang muslimah, berusahalah, walaupun nggak wajib, berusahalah jadi sebuah karakter sikap yang bukan orang yang dalam segala hal tuh nggak enakan. Dalam segala hal itu tidak enakan. Karena apa? Kalau gara-gara nggak enakan tadi ini, itu bisa membuat orang mengucapkan insya Allah yang padahal dia dari insya Allahnya ini dia tahu dia nggak bakal lakukan. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau memang nggak bisa, katakan nggak bisa. Sebutkan kata maaf. Mohon maaf saya belum bisa. Mohon maaf saya nggak bisa. Muslim itu apa adanya. Muslim itu gentleman. Iya, tidak. Bukan ranah antara iya atau enggak. Dan ini kan kita sebutkan juga nanti jamaah rahimakumullah. Maka termasuk insya Allah, mohon jangan asal kita mengucapkan atau sembarangan, ya, dengan perkara yang mana boleh diletakkan, mana yang lebih baik jangan seperti itu. Lebih baik kita katakan memang nggak bisa, atau kalau memang ada kemungkinan bisa, kemungkinan nggak, sampaikan, gitu loh. Jangan lebih berat sebelah antara kedua hal iya ataupun tidak. Termasuk kata para ulama kita terkait perkara yang sudah pasti, gitu loh. Terkait perkara yang sudah pasti, misalnya insya Allah tahun ini kita akan berpuasa Ramadan tanggal 1 Ramadan. Oh, gitu loh. Ya, 1 Ramadan puasa ya memang nggak perlu di insya Allah kan lagi. Paham ya?
Dengan pedenya Nabi bilang, insya Allah tahun ini setelah bertahun-tahun, wah gitu-gitu kata-katanya, kita akan berpuasa tanggal 1 Ramadan. Ya, tanpa khilaf, tanpa ada perselisihan di antara kaum muslimin. Mau organisasi A, organisasi B, mau pemerintah kayak pusat atau daerah, pokoknya pasti semua berpuasa di 1 Ramadan. Ya nggak perlu insyaallah kan, udah pasti ini udah paten gitu ya. Baik ada perbedaan dalam penentuan ru'yatul hilalnya, ngelihat hilal, atau ada perbedaan dalam masalah hisab atau perhitungannya. Nah jamaah rahimakumullah, jadi ini terkait sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa jangan sampai kita mengucapkan sesuatu atau perbuatan kita itu kita ujung-ujungnya minta uzur, minta alasan, ralat, minta maaf. Ya. Contohnya tadi seperti orang yang tukang penjahit menjanjikan suatu, sama juga mungkin tukang bangunan, ya tukang orang kantoran juga, insya Allah Pak berkas Bapak besok selesai katanya. Padahal berkas di kantor numpuk nih. Oh jangan kayak gini seorang muslim. Katakan, mohon maaf Pak, nih kerjaan saya banyak. Mungkin kalau prediksi saya, insya Allah gitu loh. Punya Bapak ini mungkin pekan depan baru saya kerjakan gitu loh. Selesainya ya pekan depannya lagi Pak, gitu katain. Ya, jangan karena ingin mengejar banyaknya kerjaan, banyaknya pendapatan, akhirnya seperti ini jadinya. Dengan bermudah-mudahan insya Allah tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan permasalahan dalam berjanji ini juga, terutama dalam mengucapkan insya Allah. Para ulama menyebutkan sebuah hukum tentang apa hukumnya seorang yang beriman atau seorang muslim mukmin, dia mengatakan saya muslim insya Allah saya muslim. Bapak mukmin nggak? Dia mikir, saya mukmin insya Allah. Nah ini perkataan yang kata para ulama masuk dalam ranah bab al-istisna'u fil iman, pengecualian dalam keimanan. Nah perkara ini perlu diperinci kata para ulama. Jadi bukan mutlak nggak boleh, bukan mutlak juga boleh. Para ulama membaginya menjadi 3 poin. Kalau kita ditanya, Anda beriman nggak? Anda muslim nggak? Sebagian bingung memang jawabnya kalau belum paham ilmunya. Yang pertama kata para ulama, jika kalimat saya mukmin insya Allah, saya muslim insya Allah, maka jika istisna, yakni maknanya pengecualian, ini karena ragu dengan keislaman dia sendiri, ragu dengan keimanan dia sendiri, padahal iman Islam ini pokok dari agama kita. Orang yang ragu dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, rasulnya, ini bahaya. Ini bisa merusak atau membatalkan keimanan atau keislamannya. Karena iman itu adalah sebuah keyakinan yang harus diyakini dengan pasti. Kalau ada keraguan, iman bisa batal. Harus diperbaiki iman tersebut. Ini nggak boleh jelas. Kalau dia mengucapkan saya mukmin insya Allah, disebabkan karena ragunya terhadap iman atau rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, maka ini tidak diperbolehkan. Itu yang pertama. Kalau karena ragu beneran dengan meyakini adanya Allah, meyakini ada para malaikat Allah dan seluruh dari rukun iman dan rukun Islam, atau ragu masa iya Ramadan tuh harus puasa, wah ini bahaya. Ya jangan. Ini yang pertama. Kalau ditanya muslim, Anda mukmin? Ya insya Allah saya mukmin. Insya Allahnya apa dulu nih? Kalau dia memang ragu dari Islam itu sendiri, iman itu sendiri, maka nggak boleh. Kemudian yang kedua, jika istisna atau pengecualian ketika ditanyakan apakah Anda mukmin, apakah Anda orang yang beriman? Saya beriman insya Allah. Nah, contoh yang kedua ini adalah karena dia khawatir terjatuh dalam tazkiyatun nafs, menganggap dirinya suci, menganggap dirinya udah paling beriman, imannya sempurna, Islamnya sempurna, ya. Tapi dia tetap menyertakan pengaplikasian keimanan baik secara perkataan. Ketika ditanya beriman nggak sama Allah, saya beriman sama Allah. Tapi saya nggak jamin iman saya kepada Allah itu sempurna. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak salah, diri saya nggak suci.
Nah gitu. Ya, tapi dia mengatakan bahwasanya bukan khawatir jatuh ke dalam mensucikan dirinya sendiri, tapi dia masih menerapkan iman secara perkataan, iman secara perbuatan, dan iman secara keyakinan. Maka perkara ini yang wajib karena adanya dia khawatir terhadap sesuatu yang bisa merusak keimanan dia. Sebagaimana kata para ulama bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan amal soleh, gitu loh, dan berkurang dengan kemaksiatan atau dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kedua ini nggak masalah. Kalau dia ucapkan dengan sebab karena dia tahu dirinya nggak suci, dirinya banyak salah, banyak dosa. Di sisi yang lain dia tetap menyempurnakan atau berusaha menyempurnakan iman dari segi perkataannya, segi perbuatan amalannya, dan segi keyakinan atau hatinya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga kata para ulama, maksud istisna atau pengecualian ketika dia dikatakan saya muslim insya Allah dengan menyebut masyiah, yakni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, atau menjelaskan alasan dan iman yang ada di dalam hati itu tetap tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mengucapkan saya mukmin insyaallah itu adalah bertabarruk, mengharapkan keberkahan dengan kehendak Allah. Karena dia tahu Allah Maha berkehendak. Kalau Allah mau menyimpangkan dia menyimpang. Ketika Allah mau menyesatkan seseorang, dia tersesat. Kalau Allah mau kasih hidayah kepada seseorang, Allah kasih hidayah. Nah, ketika dia mengucapkan saya mukmin insyaallah, tapi dia bersandar, dia bertabarruk dengan masyiatullah, kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala yang dia jadikan alasan agar imannya itu senantiasa tergantung di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini juga diperbolehkan. Karena jamaah rahimakumullah, kita diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan Nabi mengajarkan doa ini tak kala Nabi sampaikan bahwasanya hati kita, jiwa kita, iman kita itu diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibolak-balikkan sesuai apa yang Allah kehendaki. Kadang lemah, kadang kuat, dan seterusnya. Maka mohonlah senantiasa kepada Allah agar diteguhkan, walaupun lagi lemah tapi masih di jalan yang lurus. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, itu 3 macam penggunaan insya Allah tak kala kita harus berhadapan apakah kita ini benar-benaran beriman, benar-benar menjadi orang yang muslim. Sekali lagi kita tekankan, seorang muslim, seorang mukmin tidak bermudah-mudahan dalam mengumbar insya Allah dalam setiap perkataan dan perbuatannya, karena dia tahu bahwasanya alamatul munafik atau ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama kata Nabi, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara banyak dustanya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia selisihi janjinya tersebut. Janji tadi itu insya Allah besok selesai pak. Ya, dan dia tahu tuh konsekuensi mengucapkan insya Allah. Apakah bersandar kepada apa? Ya seharusnya itu tadi. Kalau dia nggak tahu gimana Ustaz? Maka dia terjatuh ke dalam dosa karena nggak belajar agama. Itulah kenapa Nabi sampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, agar setiap tindak tanduk kita tuh nggak asal ngucap, nggak asal berbuat, gitu loh jamaah rahimakumullah. Agar kita nggak masuk tuh tanda-tanda kayak orang munafik, walaupun nggak munafik akbar atau munafik i'tiqadi, tapi munafik kecil. Walaupun kalau munafik kecil karena udah saking banyaknya, ya dia naik pangkat, jadi naik munafik besar gitu loh. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah, dia berkhianat terhadap amanah tersebut. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka itu apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa jangan sampai kita mengucapkan atau berbuat sesuatu kita akan meralatnya padahal kita tahu kita nggak sanggup atau kita tidak bisa. Termasuk juga jamaah rahimakumullah dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu untuk tidak bermudah-mudahan dalam bernazar. Tidak bermudah-mudahan dalam bernazar.
Nazar memang bagian dari syariat agama kita, sebagaimana talak, cerai itu juga bagian dari dalam agama kita. Tapi talak, cerai itu adalah bab terakhir ketika sudah adanya mediasi, sudah adanya, dan orang-orang atau teman-teman kita dari kantor agama pasti sudah sangat tahu dalam masalah ini, atau yang pernah ngadapin masalah ini pasti sudah tahu bagaimana lamanya proses pengadilan dalam perceraian. Makanya talak itu adalah bab yang paling terakhir kata para ulama ketika menghadapi dalam permasalahan rumah tangga. Nazar juga bagian dari syariat Islam, diperbolehkan asal hukumnya. Tapi ketika seorang hamba atau seorang muslim atau muslimah dia bermudah-mudahan di dalam bernazar, apa-apa dinazarkan sama dia misalnya, maka ini dimakruhkan oleh para ulama. Itu dimakruhkan oleh para ulama. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini bernazar itu hukumnya makruh, yang bermakna dibenci, dilakukan oleh seorang muslim. Landasannya apa? Landasannya adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim. Walaupun sekali lagi ini boleh, nazar itu boleh asal hukumnya, dasar hukumnya boleh. Tapi nanti kalau udah masuk kepada tahap selanjutnya, ini sejatinya bukan hal yang diutamakan menjadi sebuah sifat atau karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim mukmin yang sejati bukan banyakan nazar-nazarnya, bukan. Tapi yang paling baik amalnya, yang paling khusyuk, yang paling ikhlas, yang paling ittiba kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama katakan nazar hukumnya makruh walaupun asalnya boleh. Dibenci untuk dilakukan oleh seorang muslim atau mukmin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya wala tanziru fa innan nadhra la yughni minal qadari syai'an. Kalian jangan banyak-banyak atau bermudah-mudahan sama bernazar, kata Nabi, karena nazar itu tidak akan mengubah takdir sedikit pun. Ya. Misalnya saya akan puasa 30 hari atau 3 bulan berturut-turut kalau Allah kasih saya haji gratis tahun ini, katanya. Waduh, puasa 3 bulan berturut-turut, nggak putus-putus. Yang pertama jamaah, kenapa ini dimakruhkan? Karena membebani diri sesuatu yang di luar beban syariat. Jamaah, puasa 3 bulan berturut-turut itu adalah hukuman bagi orang yang kafarat, atau hukuman bagi orang yang melakukan hubungan badan suami istri di tengah bulan suci Ramadan, di tengah hari di bulan suci Ramadan. Itu diantara hukumannya, bayar kafaratnya. Lah kok datang kita tiba-tiba ngebet pengen naik haji, langsung bilang, ya Allah saya akan puasa 3 bulan berturut-turut, ya Allah kalau saya tahun ini dapat haji gratis, katanya. Iya, dapat haji gratis. Ngarep boleh, minta boleh sama Allah. Boleh Anda mau, ya Allah saya minta sama Engkau, ya Allah saya mau haji tahun ini gratis, ya Allah, diundang sama kerajaan Arab Saudi misalnya gitu. Tidak masalah, banyak orang juga dapat hal demikian. Tapi kalau pakai nazar, puasa 3 bulan berturut-turut ini membebankan sekali, dan makanya dimakruhkan kata para ulama, memberatkan diri sendiri. Makanya Nabi sampaikan ending hadisnya apa? Wala yughni minal qadri syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan nazar itu biasanya kata Nabi banyak dipakai oleh orang-orang yang bakhil. Nabi yang bilang, bukan saya. Nabi yang bilang. Ini biasanya dipakai sama orang yang bakhil. Makanya kata para ulama menyimpulkan, kalau mau beramal, beramal aja. Makin Anda beramal, makin Anda bertakwa. Ingat at-Tolak ayat kedua dan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar, solusi bagi dia dari jalan yang enggak dia sangka-sangka. Rezeki begitu juga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki sama Allah. Jamaah kita lihat, enggak salah tahun ini juga, tahun-tahun sebelumnya, beberapa saudara kita itu dapat undangan haji gratis tanpa diduga-duga sama mereka. Ada yang profesinya polisi, ada yang profesinya tukang ini, ada yang profesinya tukang itu. Takwa jamaah rahimakumullah, takwa. Gak susah-susah, gak repot-repot. Anda puasa 3 bulan berturut-turut, itu yang hadis tentang hukum itu aja, sahabat itu yang mau dikasih hukuman sama Nabi kayak gitu aja, dia bilang gak sanggup ya Rasulullah, katanya. Wong 1 bulan saja saya jebol, katanya gitu loh. Puasa 1 bulan Ramadan saja saya jebol gitu loh. Maksudnya harus sampai berhubungan dengan istrinya. Maka apalagi harus 3 bulan berturut-turut.
Nabi ringankan lagi hukumannya dan seterusnya. Nah jamaah rahimakumullah, maka perbuatan, perkataan jangan sampai mengundang kita meralatnya, merevisinya. Perbuatan begitu juga. Jangan sampai perbuatan kita itu mengundang buruk sangka orang lain kepada kita. Nah kalau ada yang bukan mahram, jangan mudah-mudahan masukkan laki-laki yang bukan mahram tadi ke rumah tanpa adanya uzur atau alasan. Karena apa? Akan mengundang buruk sangka, atau kita ujungnya ya klarifikasi. Oh orang tadi itu misalnya tukang ledeng, tukang PLN dan semisalnya. Jadi usahakan jangan sampai perbuatan kita atau sikap kita itu mengundang buruk sangka kepada orang lain. Contohnya misalnya kita muslim nih, sama-sama jamaah masjid Al-Jihad pengajian. Terus ada janjian kita sama yang orang di sini nih, nanti kita ketemu itu ya di diskotik yang dekat pondok pesantren yang di sana tuh katanya gitu kan. Diskotik dekat pondok pesantren. Ketemunya di diskotik walaupun sampingnya pondok pesantren gitu loh. Masalahnya ketemunya itu bukan di pondok pesantrennya, tapi di samping pondok pesantren itu ada diskotik gitu. Nah kira-kira ini mengundang buruk sangka atau enggak gitu? Ya jelas jamaah rahimakumullah. Kalau kita tahu nih kita jamaah masjid rutin, teman kita juga jamaah masjid rutin, pengajian rutin, tiba-tiba ngajak ketemuannya di diskotik yang kita tahu udah emang tempat susah mau nilai positifnya di mana gitu loh. Palingnya penghasilan orang kerja biasanya gitu loh. Orang cari nafkah bahasannya gitu. Tapi saya lagi, maka jangan buka pintu ada orang bisa buruk sangka sama kita. Ya, jangan berbuat sesuatu yang agar kita nanti cari uzur, klarifikasi atau ralat. Ya, kita perlu kasih penjelasan, kita memohonkan uzur dan seterusnya. Walaupun dalam agama kita, dalam Islam itu tidak boleh bermudah-mudahan berburuk sangka sama orang lain, kecuali ada faktanya. Dalam Islam juga ada hukum tentang tidak boleh bermudah-mudahan berburuk sangka kepada orang lain atau terutama kepada sesama muslim. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah mempertimbangkan dengan sebijak-bijaknya ketika berbuat, ketika berkata atau berkomentar. Ya, pertimbangkan sebijak-bijaknya sebelum berbuat, berkata, berkomentar. Kenapa? Terkadang yang dilakukan atau dikatakan atau dikomentari memang asal hukumnya mubah. Namun kalau perkara tersebut bisa menimbulkan tuduhan, bisa menjatuhkan wibawa kita sebagai seorang muslim, bisa menjerumuskan kita kepada kemudaratan, padahal kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan bijak dari Dhunnun Al-Misri, salah satu min a'lamil kamal. Ada 3 poin yang merupakan tanda kesempurnaan akhlak seseorang. Yang pertama kata beliau, waznul kalami qabla tafawuhi bihi, menimbang perkataan sebelum menjawab sesuatu. Menimbang perkataan sebelum menjawab sesuatu. Kemudian yang kedua, wa mujanabatu ma yuhawwiju ilal i'tidari, yaitu menjauhkan diri dari hal yang membutuhkan uzur nantinya. Jauh-jauhkan diri dari perkara-perkara yang nanti kita minta maaf, cari alasan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, wa tarku ijabati safihi hilman anhu, dan tidak menjawab omongan orang yang bodoh sebagai bentuk sikap lembut terhadap mereka. Maka kalau ada orang yang mungkin nggak ngerti, nggak paham, atau mungkin memang bodoh dan seterusnya, maka pandai-pandailah menjawab. Jangan asal jawab atau diladen dan yang seterusnya. Ini kata Al-Imam Al-Munawi menukil perkataan dari Dhunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi seorang muslim, seorang mukmin hendaknya berusaha tidak dekat-dekat atau melakukan hal yang mendekati sesuatu yang diharamkan dalam agama. Sebagaimana juga agama kita itu mendekati yang haram saja jelas nggak boleh. Dan bukan hanya yang haram, agama kita juga melarang untuk mendekati perkara yang sebelum haram ada nama perkara yang namanya
syubhat. Apa syubhat? Perkara yang masih rancu, halal atau haram, diragukan kehalalannya dan keharamannya. Nah, agama kita menyarankan untuk kalau ada perkara yang kayak gitu, lebih baik selamat masuk ke ranah haram daripada mungkin kayaknya halal. Ini repot. Karena menentukan halal haram itu jamaah rahimakumullah, kata para ulama, sangat harus ada argumentasi yang kuat, harus ada dalil yang kuat. Nggak boleh pakai prasangka, ya, harus ada fakta yang kuat. Kalau faktanya sudah kuat, ini baru boleh kita bersikap. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan dalam hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-6 tentang hati-hati dengan perkara syubhat. Nabi mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Perkara halal itu jelas, perkara haram itu juga jelas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mutasyabbihatun. Tapi di antara halal dan haram ini ada perkara yang namanya mustabihat, yang masih rancu, ragu. Kemudian kata Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Dan enggak banyak dari manusia itu yang paham dalam memandang perkara ini atau permasalahan tersebut. Kemudian kata Nabi, famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang masih rancu, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga agamanya, menjaga kehormatan. Tapi barang siapa yang bermudah-mudahan dalam perkara yang masih ragu, rancu, maka dia telah waqa'a fil harami, sebagai dia telah menjatuhkan dirinya dalam sesuatu yang diharamkan dalam agama. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi sedikitkanlah kita dalam berkata atau berucap. Jangan asal sebut. Memang lisan ini adalah anggota tubuh kita yang paling lentur, tapi kalau sudah terucap memang berat urusannya, menjadi pertanggungjawaban. Dan belum pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban di hadapan manusia saja itu kadang sudah besar. Betapa banyak kita lihat di media sosial, orang-orang itu minta maaf atas omongan, mungkin atas perbuatan, habis nyeruduk mobil orang misalnya, habis nabrak orang misalnya, segala macam. Mungkin mereka berusaha tutupi dengan sebaik-baiknya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengar, yang Maha melihat, gak bisa kita tutupi dari perbuatan dan kesalahan kita tersebut. Kalaupun sudah terjadi la qadarullah misalnya, udah keucap, udah kebuat misalnya gitu, ya tetaplah lakukan sebagai gentleman, minta maaf, ya, akui kesalahan, taubat sama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bukan malah mencari perkara-perkara yang mungkin membenarkan atau ngeles dan yang seterusnya. Karena sekali lagi kita hidup di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur kita, yang mengarahkan hidup kita, maka hanya kepadanya lah kita kembali, hanya kepadanya kita minta petunjuknya gimana ngadapin hidup, gimana berkata, bagaimana bersikap, bagaimana berbuat, karena semua telah sempurna Allah Subhanahu wa taala tuntunkan dalam agamanya, agama Islam ini, sebagaimana juga Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, menunjukkan tentang sempurnanya agama kita ini. Sekali lagi, sempurnanya agama kita ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari di mana disempurnakannya agama ini di tanggal 9 Zulhijjah, ketika Nabi SAW dan para sahabat sedang wukuf di padang Arafah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini materi kita dari pembahasan tentang hadis Nabi SAW. Jauhkan diri dari tuduhan atau perkara-perkara lisan, perkataan, perbuatan, sikap, komentar yang kelak bisa jadi kita minta maaf, kita minta uzur, dan kita minta maklumi pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat, dan hanya kepada Allah kita meminta dan memohon pertolongan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita dan kebaikan-kebaikan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan jika ada yang benar yang dari yang kami sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan jika ada kata-kata yang salah, kekhilafan saya, kata yang kurang pantas, saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, dan saya mohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala sebagai Tuhan dan Rabb kita yang Maha Pengampun lagi Maha penerima taubat hambanya. Dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.